Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Babu hurmatil masajidi. Bermula ini bab kemuliaan masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, apabila salah seorang kalian memasuki masjid maka janganlah mafala jilisanna maka janganlah ia duduk kecuali dia mengerjakan sholat sunat 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid. Kata Syekh Abdul As-Samarkandi, itu dikerjakan dalam waktu mubah, kata beliau, karena menurut pandangan para ulama, sholat sunat tahiyatul masjid itu disetarakan dengan sholat sunat mutlak. Sehingga untuk sholat sunat mutlak itu ada waktu-waktu yang dilarang kita untuk mengerjakannya. Apabila orang tadi masuk ke masjid setelah sholat asar, itu tak boleh sholat sunat mutlak. Maka sholat sunat tahiyatul masjid pun menurut Syekh Abdul As-Samarkandi tak boleh. Dan setelah sholat subuh, maka tak pantas dia mengerjakan sholat itu karena dia dilarang. Tidak boleh mengerjakan sholat pada waktu itu. Jadi kalau masuk bagaimana? Bertasbih dan bertahlil saja. Selawatlah kepada Nabi. InsyaAllah dia akan mendapatkan fadilat atau kelebihan sholat sunat tahiyatul masjid itu. Dan dia sudah memenuhi hak masjid. Jadi apa yang beliau fatwakan ini sesuai dengan istimbat ijtihad beliau, yaitu Syekh Abdul As-Samarkandi. Beliau ini secara fikih bermazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi. Tetapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak masalah. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang terlarang itu boleh, tidak makruh. Karena itu kalau kita masuk itu tidak ada masalah melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Nanti bisa dibaca di antaranya dalam kitab Ihya Imam Ghazali, beliau sebutkan wa madhhabu Syafi'i rahimahullah ta'ala annahu la takrahu tahiyyatu fi awqatil karahiyati wa hiya ba'dal asri, ba'dal subhi, waqtu zawal, waktu tulu wal ghurub. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i tidak dimakruhkan sholat sunat tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarang itu. Nah, ini persoalan khilafiyah fikih, tak usah menjadi hal yang kita perselisihkan. Kemudian balagha Abu Darda, sampai kabar kepada Abu Darda bahwa Salman Al-Farisi pernah membeli budak khadim, pelayan budak. Mendengar itu, Abu Darda selaku sahabat daripada Salman Al-Farisi menulis surat. Nah, isi surat itu ya memang sedikit keraslah menegur Salman. Kata Abu Darda, ya akhi, tafarral ibadah qabla an yanzila bika minal bala'i ma la tastati'u fi ibadah. Wahai saudaraku, gunakanlah seluruh waktu mutafarrah. Mutafarrah itu sediakan waktumu, sediakan tubuhmu, sediakan fikiranmu, sediakanlah seluruh sumber dayamu untuk mengabdi kepada Allah sebelum nanti datang musibah yang engkau tidak sanggup lagi beribadahlah tasati'u fi ibadata. Waqtanim da'watal mu'minil mubtala. Itu kata beliau. Waqtanim, manfaatkan kesempatan doa orang mukmin yang sedang mengalami bala, mengalami musibah. Mereka mengalami musibah itu ada kesempatan kita minta tolong kepada mereka untuk berdoa. Jangankan untuk dirinya, untuk orang lain pun si yang mengalami musibah itu, doanya itu manjur. Kemudian kasihlah orang anak-anak yatim, usaplah kepala mereka. Dari makananmu kasihlah mereka makan. Kalau itu kau lakukan, hatimu, jiwamu akan lembut, keperluanmu akan terpenuhi. Tudrab wa hajatuk.
Fa ini syahidtuh yauman, aku pernah melihat satu hari, yakni syahidtuhu maksudnya Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba datang seorang sahabat, mengadulah kepada beliau, kok rasa qasawatul kalbi, yashku qasawatul kalbi, atau diartikan secara literal artinya keras hati bahasa kita. Kok dia merasa gelisah, tak tenang, jiwanya pun risau. Ngadu dia kepada Rasulullah, kata Rasulullah, mau kau hati kau jiwa kau tenang, lembut, mau kau keperluanmu dipenuhi, mau, oh maulah dua hal itu. Jiwa tenang, keperluan terpenuhi. Diajarkan Rasulullah, sayangilah anak yatim, usap kepala mereka, makananmu kasihlah mereka makan. Lembutlah hatimu, tenanglah jiwamu, lapanglah pikiranmu. Yang keduanya, uh, tudraku hajatuka, boleh terpenuhilah hajatmu. Ah, boleh juga dibaca tudriku hajataka, engkau dapat memenuhi hajatmu. Itu kata Rasulullah. Sambungan isi surat Abu Darda itu, wahai saudaraku, jadikanlah masjid itu seakan-akan sebagai rumahmu. Karena aku mendengar Rasulullah pernah menyampaikan nasihat. Masjid itu adalah rumah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah menjamin orang-orang yang rumah mereka itu adalah masjid. Apa yang dijamin Allah? Birrauhi warrahah. Ketenangan dan kedamaian. Dan mudah melintasi titian di akhirat nanti antara surga neraka. Selamat dari neraka, dapatlah dia ridho atau kerelaan. Ridho itu kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Hakim bin Umar, sahabat Rasulullah, pernah mengatakan, pandanglah diri kalian di dunia ini seakan-akan kalian adalah tetamu di dunia ini. Jadikanlah masjid rumah kalian. Wa'awidu qulubakumur riqqata. Biasakan diri kalian itu riqqah, simpati kepada orang lain. Riqqah itu sensitif ya. Maksudnya sensitif bukan sensitif perasaan mudah tersinggung, simpati atas orang lain. Banyaklah renung akan kebesaran Allah, akan kelebihan diri. Bila kita merasa lebih dan kita sadari kita punya kelebihan, syukuri. Merenunglah atas kekurangan diri dan kita menyadari betul ada kekurangan kita, rendahkanlah hati. Perbanyaklah merenung dan menangisi kebaikan yang belum bisa dibuat, kesalahan yang banyak dilakukan. La takhtalifanna bikumul ahwa, janganlah kemauan kalian asik membimbing kalian saja. Takhta ikhtalafa yakhtalifu, mendatangi, maksudnya silih berganti. Jadi maksudnya jangan kemauan kalian itu saja yang membimbing kalian. Kata Qatadah adalah hendaklah orang mukmin tidak dilihat dia kecuali di 3 tempat saja. Inilah tempat orang mukmin, kalau orang-orang soleh sudah memberi petunjuk begini, apa lagi? Masjid yang dia makmurkan, makmur artinya ramai. Masjid yang dia ramaikan, rumah yang menutup aib dia, wa hajatin la ba'sa biha, dan memenuhi keperluan yang tidak bisa tidak. Tiga itu aja kegiatan orang mukmin itu. Makmurkan masjid, jadikan rumah penutup aurat kita, dan penuhi keperluan. Nazal bin Sabrah mengatakan, orang munafik itu di masjid macam burung di dalam sangkar, mau keluar saja dia. Burung dalam sangkar itu mau keluar saja. Tentu yang dimaksud ini munafik majazi. Karena kalau munafik hakiki, yang sebenarnya munafik hati kafir, zahirnya Islam, ya walaupun dia masuk ke masjid macam burung dalam sangkar juga, itu tak perlu dibincangkan lagi menurut pikiran saya. Tentu maksudnya adalah munafik majazi. Jadi tenangkan kita di masjid. Dari Khalaf bin Ayub dia mengatakan, sekali waktu dia nampak duduk di masjid, tiba-tiba datanglah anak muda, bukan anak muda, pembantunya, fa'atahu ulamuh, pembantunya datang bertanya sesuatu kepadanya. Arti bertanya, bukan bertanya, meminta sesuatu kepadanya. Dia pun bangkitlah berdiri, Khalaf bin Ayub berdiri, keluar dari masjid, kemudian dipenuhilah apa maunya tadi. Faqilalahu fi dzalika, maka dikatakanlah kepadanya yang demikian itu. Maksudnya macam mana nih? Jadi pembantunya datang, mau perlu sesuatu, ayo kita selesaikan di luar masjid. Bilangnya begini.
Aku tak mau cakap sama kau di masjid dengan perkataan-perkataan, dengan cakap-cakap, dengan perbincangan semata-mata hidup dunia saja. Ha, munzu kaza sana. Sejak tahun ini, ha, fakaritu an atakallama al-yawma. Aku tak suka ya. Jadi, aku tak pernah lagi, biar kau tahu ya, aku tak pernah lagi cakap-cakap tentang kehidupan dunia ini di masjid sejak tahun begini, katanya. Entah tahun kapan lah itu. Nah, karena itu fakar itu anatakallamal yaum. Maka hari ini pun aku tak suka. Jadi bukan aku tak mau respon kau di masjid tadi, bukan. Sehingga aku ajak kau keluar masjid, bukan tak mau. Tapi ya memang tak sejak tahun kapan lah disebut oleh Khalaf bin Ayub, aku tak mau cerita gitu-gitu. Wah, ya. Maka hari ini pun aku tak suka juga. Baik. Kata Syekh Abu Laith As-Samarkandi, seorang itu menempati manzilatan, satu posisi terhormat di sisi Allah apabila dia azzama awamirahu, mengagungkan, memuliakan perintah-perintah Allah, memuliakan, mengagungkan rumah Allah, mengagungkan hamba-hamba Allah. Tahu kalian, masjid itu adalah rumah Allah, maka pantas orang mukmin memuliakannya. Sesungguhnya di dalam mengagungkan, memuliakan, menghormati masjid itu, secara tidak langsung dia mengagungkan, memuliakan, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sebahagian orang-orang alim, orang-orang salih, dia mengatakan, tak pernah aku kalau berada di masjid, tak pernah aku bersandar kepada apapun. Tak mau aku bersandar, itulah. Bukan terlarang, ini adab. Dan tidak pernah aku selonjorkan kakiku. Wala tawaltu qadami, selonjor. Tak pernah. Dan aku tak pernah membincangkan tentang kehidupan dunia di masjid. Ya. Jadi beliau mengatakan ini liyuqtada bihi, supaya apa yang beliau sampaikan ini bisalah dicontoh. Dari Auza'i, sahabat radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kata beliau, ada 5 yang menjadi kebiasaan para sahabat Rasulullah dan termasuk para sahabat. Ada 5. Kebiasaan para sahabat dan tabi'in yang mengikuti ihsan sahabat itu dengan segala kebaikannya. Jadi khamsun kana 'alaiha ashabu Rasulillah Muhammad SAW wa tabi'una bi ihsanin. Ada 5 kebiasaan para sahabat Nabi dan 5 pula kebiasaan para tabi'in yang mereka itu mengikuti kebiasaan para sahabat Nabi. Mereka mengikutinya bi ihsan dengan segala kebaikan. Apa itu? Luzumul jamaah, senantiasa salat berjamaah, mengikuti sunnah Rasul, memakmurkan masjid, membaca Al-Quran, dan berperang, menyabung nyawa, membela kebenaran di jalan Allah Ta'ala. Itu, ya. Kemudian diriwayatkan dari Hasan bin Ali, radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ada 3 model orang yang itu menjadi jiwar, tetangga Allah Ta'ala. Tetangga Allah Ta'ala. Seorang yang masuk masjid tidak masuk dia kecuali niatnya tulus karena Allah. Maka dia dipandang sebagai tetamu Allah. Sampailah dia keluar masjid, kembali ke tempat aktivitasnya semula. Orang yang mengunjungi saudaranya muslim, berkunjung, ziarah, berkunjung. Cuma di sebagian masyarakat Indonesia, ziarah itu dipahami melihat orang meninggal. Padahal arti ziarah, berkunjung. Seorang yang mengunjungi saudaranya muslim, jadi ini bukan saudara sedarah, tapi saudara seakidah. Bukan berarti saudara sedarah tidak dikunjungi, tapi Rasulullah mengajak lebih luas. Saudara seakidah itulah saudara sebenar. Dia mengunjungi saudaranya yang muslim, tiadalah ia melakukan itu, mengunjunginya kecuali karena Allah Ta'ala. Maka dia yang mengunjungi itu termasuk adalah orang-orang yang mengunjungi Allah Ta'ala, seakan-akan begitu, sehingga dia kembali ke tempat aktivitasnya semula. Ya, tinggalkanlah tuan rumah tadi.
Kemudian seorang yang dia keluar mengerjakan haji dan umrah, tidaklah dia lakukan itu kecuali karena Allah Ta'ala. Maka dia dipandang sebagai delegasi atau utusan Allah, sampailah dia kembali ke tempat beraktivitasnya atau kepada keluarganya. Dikatakan benteng orang mukmin itu ada tiga. Satu masjid, kedua mengingat Allah, kesadaran kepada Allah, atau zikrullah, kesadaran kepada Allah, dan membaca Al-Quran. Orang mukmin apabila tiada satu pun dia berada di benteng itu, salah. Orang mukmin apabila tiada ia berada di salah satu benteng itu, maka dia pasti berada di dalam benteng setan. Jadi kalau dia nggak di masjid, tidak sadar kepada Allah, tidak baca Quran, tak ada benteng dia. Berarti dia berada di dalam benteng setan. Syekh Hasan Basri mengatakan, mahar para bidadari di surga itu adalah menyapu dan memakmurkan masjid. Nah, itu dia tuh. Tapi tak perlu pula dihitung-hitung ya, sekali sapu, sekian bidadari, tak perlu. Ini menunjukkan perhatian kita kepada masjid. Kata Anas bin Malik, siapa yang menerangi masjid dengan penerangan? Ini kan umum. Kalau saya bilang lampu nanti, macam mana pula daerah yang ada lampu hanya ada obor? Nah, kan begitu juga. Pendek kata dia membuat masjid itu menjadi uh, cerah. Cerah fisiknya, cerah jamaahnya. Siapa yang menerangi masjid? Maka senantiasa malaikat dan lebih khusus lagi, malaikat yang memikul arasy itu minta ampun kepada Allah untuk dia selama selama benda yang dia wakafkan ke masjid itu masih ada. Ya, Umar bin Khattab Khalifah mengatakan masjid itu adalah rumah Allah di bumi. Orang yang mengerjakan sholat di masjid berarti dia seakan mengunjungi Allah Ta'ala. Maka pantaslah yang dikunjungi memuliakan yang mengunjungi. Kan hebat itu ya. Kata Syekh Abdul Aziz As-Samarkandi, kehormatan masjid itu ada 15. Pertama, mengucapkan salam ketika masuk apabila ada orang di situ. Di sini disebut duduk, ya tak mesti duduk lah. Kalau ada orang di masjid itu, kita masuk kaki kanan, Assalamualaikum. Kalau tak ada orang, atau mereka sedang mengerjakan sholat, ucap Assalamu alayna min rabbina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau memang ada orang situ yang menurut kita akan menyahut salam kita, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau menurut kita kira-kira mereka tak akan sambut, kena sibuk kali tah kegiatan ABCD. Kita ucapkan pun tak tersambut nanti, baca Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, atau di kitab ini Assalamu alayna min rabbina wa ala ibadillahi sholihin. Apalagi kalau tak ada orang, baca gini ya. Oh, saya baca juga, ada tak ada orang, Assalamualaikum, salah. Tidak, itu pun baik juga. Yang kedua, solatlah 2 rakaat sebelum duduk sesuai hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan segala sesuatu ada cara kita menghormatinya. Segala sesuatu ada penghormatannya. Maka penghormatan masjid adalah 2 rakaat solat. Yang ketiga, jangan melakukan jual beli di masjid. Hukumnya makruh. Ya, tapi kalau jual beli itu sudah seakan-akan menjadi pasar di masjid, maka jual beli itu menjadi haram. Jual belinya sah, tapi tindakan jual beli itu makruh. Kemudian yang keempat, jangan menghunuskan pedang di masjid. Nah, kalau kita luaskan makna ini, jangan lakukan hal-hal yang membuat jiwa orang menjadi resah di masjid. Tak boleh ya. Tak boleh, jangan mencari, hendaklah ia tidak mencari benda-benda hilang di masjid. Dugaannya karena menganggap masjid tempat buruk. Kan begitu. Benda awak hilang di masjid. Jangan cari, karena itu menimbulkan kesan masjid tempat buruk. Itunya maksudnya, tapi kalau bukan niatnya begitu pula, tak ada masalah, carilah. Kemudian yang keenam, jangan tinggikan suara di masjid kecuali hendaklah ia tidak meninggikan suaranya selain mengingat Allah. Jadi kalau untuk mengingat Allah, bolehlah meninggikan suara. Itu pun meninggikan suara, jangan pula teriak-teriak. Ya, apalagi ada ayat Al-Quran. Kuat-kuat suara kau, kata Rasulullah. Padahal Allah itu bukan peka, bukan seterusnya. Itu tak boleh ya. Kurang baik, masjid jadi riuh begitu. Yang ketujuh, janganlah dia membincangkan di masjid hal-hal yang semata-mata dunia saja. Tak boleh.
Yang hidup kita ni mesti kita manfaatkan sebaik-baik mutu. Janganlah dia melangkahi leher orang. Kecuali kalau ada perlu, macam mana pula kita mau sesak buang air kecil, mau tak mau lewati orang, tak ada masalah. Alla yunazi'a fil makani. Ini disebutkan juga ya. Alla yunazi'a fil makani. Tidak bertengkar di tempat itu. Janganlah bertekak kalau cara kita di Medan. Tidak menyempitkan seorang pun di saf. Memang saf itu kosong. Cuma kalau satu orang nggak cukup. Itu dia. Memang nampak kita lengang saf itu. Tapi kalau masuk satu orang nggak cukup. Nggak masuk nampak lengang. Jangan masuk. Karena itu menyulitkan orang ya. Jangan lewat di depan orang yang mengerjakan sholat. Maksudnya di batas tempat sujud dia. Dari mulai tumit sampai ke batas tempat sujud itu wilayah dia. Situ jangan lewat. Ya, jangan lewat. Itu tak boleh, haram. Ya. Kemudian jangan meludah di masjid. Kemudian jangan tekan-tekan jari dia sampai berbunyi tek tek tek. Kadang-kadang kita tekan sendi-sendi jari kita itu tek 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 bunyi. Itu tak baik. Ribut. Kenapa masjid bukan tempat ribut? Hendaklah bersihkan masjid dari najis. Ini bukan najis Pak, tapi kotor. Bersihkan juga lah. Kemudian orang-orang yang terganggu pikirannya, jangan biarkan dia ada di masjid. Ya. Kemudian anak-anak. Tak boleh pula di masjid ditegakkan hukum had, hukum fisik. Itu tak boleh di masjid. Ada persoalan terkait anak-anak. Karena anak-anak membuat masjid menjadi riuh rendah ribut. Tapi kalau cara sekarang kita perhatikan, ini mau luas juga. Sebab satu tempat bermain anak-anak sudah semakin berkurang di sebahagian tempat. Sedangkan anak-anak perlu ekspresikan diri dia, perlu bergerak, maka tolak ansurlah kalau anak-anak main di masjid. Tapi ribut Pak, iyalah kalau kita usir nanti dia bisa trauma, tak mau pula datang ke masjid. Tapi bolehkah memarahi anak-anak? Boleh, kalau itu sebagai pelajaran. Namun ini kan mengukur supaya anak-anak tidak trauma susah juga. Bolehkah memukul anak-anak? Pada prinsipnya boleh, asalkan tidak memberi bekas secara fisik dan tidak menimbulkan trauma pada anak-anak itu. Susah, ya susah namanya mendidik anak-anak. Ya. Jadi makanya zaman dulu tak ada anak-anak di masjid, tapi situasi kan tidak macam sekarang. Jadi terhadap hal begini ini mesti luas kita melihat. Kemudian yang ke-15, perbanyaklah mengingat Allah di masjid, jangan lalai. Diriwayatkan dari Hasan bahwa Nabi mengatakan, nanti akan sampai pada masanya, umatku pada masa itu, cerita mereka di masjid tak ada lain kecuali hanya urusan dunia semata-mata. Secara kiasan disebut Allah tak perlu mereka. Kalau kau nampak orang tu begitu, jangan ikut duduk-duduk sama orang itu. Jangan gabung sama orang itu. Ini diingatkan oleh Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasul bersabda, keasingan itu dalam hidup dunia ada 4. 4 ni asing nih atau aneh. Ghuraba tu aneh 4 ini. 1, orang zalim tapi dia ngerti Al-Qur'an, kan aneh itu ya. Kemudian masjid di tengah-tengah masyarakat tapi sunyi, tak ada orang salat dalam. Al-Quran ada di rumah, tapi tidak dibaca. Ini aneh nih kata Rasulullah. Kemudian orang soleh, rajin ibadah, hidup di tengah masyarakat yang tak baik. Masyarakat yang kurang bagus kelakuannya. Ini aneh. Tempat ini aneh. Akan datang ini. Akan kejadian ini ya. Dan mungkin sudah terjadi. Dari Anas dari Rasulullah mengatakan, pada saatnya nanti masjid-masjid itu dikumpulkan Allah seakan-akan dia seekor unta Khurasan. Unta Khurasan ini unta yang terbaik lah. Mungkin kalau cara mobil kita sekarang, mobil terbaik yang paling mahal apa sekarang di muka bumi ini kan? Jadi di kalangan orang Arab, unta Khurasan itu paling mahal. Seperti saat ini, ada mobil yang paling mahal harganya 2,18 triliun. 2 triliun.
Oh, bukan tanggung itu ya harga mobil. Kira-kira begitulah di kalangan orang Arab. Ya, dikumpulkan Allah nanti itu. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh masjid. Ah, kemudian kawat Muhammad al-Anbar. Tiang-tiangnya dari Anbar. Anbar. Kita tak mengerti apa Anbar nih. Anbar ini itu adalah muntahan ikan paus. Karena itu menjadi bahan untuk membuat parfum mewah. Itu Anbar. Jadi ini menunjukkan kehebatan masjid. Tak perlu kita bayang-bayangkan Anbar itu. Dikumpulkanlah di masjid. Tiang-tiang dari Anbar. A'naquha mina za'faron. Ini kata Rasulullah melalui Anas bin Malik. Ya. Jadi dia seakan-akan unta Khurasan. Kaki-kakinya itu anbar. Memang warna anbar itu, tadi saya sebut tiang ya, karena mengilustrasikan masjid. Anbar memang warnanya putih. Tengkuknya itu, atau lehernya terbuat dari saffron. Saffron ini mahal kali harganya ya. Jadi lehernya itu, leher unta tadi itu terbuat dari saffron. Saffron ini sekilo memang tergantung kualitas kan, tapi dia berkisar antara 8 juta sampai 90 juta tuh harganya sekilo. Kepala unta itu terbuat dari minyak kasturi. Kentang dong, ya. Ini ilustrasi Rasulullah kepada kita. Kasturi azfar itu artinya kasturi yang sangat wangi. Talinya itu, tali kekang unta tadi itu, ya, azmatuha. Dan kepalanya terbuat dari permata zabarjud berwarna hijau. Wa qawwaduha, dan penunggangnya adalah para muazzin. Sementara para imam itu yasuqunaha, penggiringnya digiring. Mereka melintasi tempat arosot, tempat-tempat luas pada hari kiamat itu. Melintasinya seperti kilat yang menyambar. Orang-orang yang berada di daerah itu, di tempat itu, ya kita semualah manusia pada hari kiamat mengatakan, yang lewat itu ada malaikat muqarrabun, malaikat yang didekatkan kepada Allah, para nabi yang diutus Allah, maksudnya para rasul. Saking kan kagum, malaikat nih, ini rasul ini. Fuinadunahum. Lantas mereka pun yang lewat itu menyahut, orang-orang yang berkumpul di sini, sebab terjadi hari kiamat. Mereka itu bukan malaikat muqarrabun, bukan pula para rasul. Terjawab, lantas dikatakan, merekalah umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengerjakan sholat berjamaah. Itu ya. Dari Wahab bin Munabbi dia mengatakan, masjid-masjid itu akan dikumpulkan Allah, akan didatangkan Allah pada hari kiamat, seumpama bahtera, perahu yang disaluti, yang dihiasi dengan permata dan yakut. Maka masjid-masjid itu memberi pertolongan bagi orang-orang yang memakmurkannya. Bukan tanggung ya, perahu-perahu itu mukallalatun, dihiasi. Dan seluruh perahu itu bukan 1-2 permata saja, bukan. Ditutupilah perahu tadi dengan hiasan permata. Akhirnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, akan tiba masanya nanti pada manusia yang hidup pada masa itu, akan tiba saatnya nanti itu, pada saat itu Islam hanya tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan. Sementara masjid ramai, tapi rubuh dia, kosong dari mengingat Allah.
dimakmurkan masjid. Bukan masjidnya sekedar banyak, tapi masjidnya ramai orang mengerjakan sholat di dalam. Tapi tidak lagi mengingat Allah. Orang terburuk saat itu adalah justru para alim, orang yang mengerti agama. Sebab fitnah ini adalah kekacauan, keluar dari mereka. Tapi ingat, kembali lagi kepada mereka. Tangan mencincang, bahu memikul, memukul air di dulang, atau percik ke muka sendiri. Inilah akan sampai masanya. Hari ini sampai sini dulu. Akan datang bab keutamaan bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.